Silahkan cari kekayaan selama kamu tidak bersama Allah, percuma. Silahkan kamu cari ilmu setinggi-tingginya, tidak bersama Allah, percuma. Jadi apa bahagianya tanpa Allah? Dari sahabat. Inilah juga kisah Yakub, kisah Ayub, kisah semua nabi-nabi itulah. Dia sedang memberikan contoh kepada kita tentang perjalanan kita dari sejak lahir sampai kita menjadi penghujungnya. Jangan mati kecuali pada wujud Muhammad. Jadilah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Karena awalnya juga kamu adalah Muhammad. Nur Muhammad. Tadi semua. Yang Nur Muhammad yang sudah tajali menjadi ruh. Tajali menjadi asma padamu hati. Tajalilah menjadi materi. Dohir pada dirimu. Maka segala yang kau lihat ini Nur Muhammad. Inilah yang harus dipahami. Tapi kamu harus kembalikan pada wujud awal. Awalnya adalah Muhammad, akhirnya pun Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Karena Muhammad itu adalah bukan manusia. Muhammad itu adalah bukan laki-laki. Muhammad itu bukan perempuan. Karena Muhammad itu ruh. Dan bukan juga yang meninggal di Madinah. Karena yang meninggal di Madinah itu Ahmad. Yang dulu sama dengan kita. Punya Nur Muhammad. Tadi semua, ya. Inilah yang harus dirubah oleh kalian konsepnya. Kalau tidak, kembali kita harus membuktikan Quran bahwa ya manusia itu walaqad darana li jahannam katsiran. Terpaksa. Karena yang selamat qalila. Tadi semua, ya. Nah inilah yang harus dipahami dalam konsep kepada kita. Maka itulah Muharram, sahabat. Maka Nabi bersabda tentang bagaimana kita harus ada orang, kata Nabi adalah apa? Kam min syahsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh. Tapi dibangun dari kubur menjadi orang arif. Inilah juga tentang sebetulnya kaitannya reinkarnasi. Ada orang pada masa hidupnya sudah bodoh. Bodoh itu bukan bodoh. Itu apa sih? Yang bodoh itu adalah yang bodoh itu bukan bodoh. Tadi mengembalikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muta'in. Ini orang dikiranya bodoh, beneran bodoh. Bukan. Maka Nabi kenapa disebut ummi? Nabi. Maka untuk memahami tentang hakikat ilmu laduni batin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Tadi. Maka kenapa Nabi Muhammad subhanalladzi asra bi abdihi, hamba, objek, maf'ul bih. Tadi semua. Maka alam nasrah laka sodrok. Tadi. Laka sodrok. Sodrok itu adalah mudhof ilaih. Laka, dada siapa? Kepada siapa dak Muhammad itu bersandarnya? Pada dirinya? Pada jasadnya? Atau pada Nur Muhammad yang ada pada dirinya? Karena dia bernama Ahmad. Itulah beliau mengatakan ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahad. Aku Allah. Tuh Nabi. Ana Arab bila ain. Aku ini Rob. Itu harus pengakuan, harus khotam pada dirimu. Jangan sampai tidak mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matilah sebagai wujud Muhammad dengan menyatakan sebenar-benarnya diriku tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah. Maka kenapa orang suka dibimbing la ilaha illallah. Tiada yang hidup pada diriku kecuali Allah. La ilah, itu sebetulnya begitu. Ya ada yang ada hanya dia. Maka ayo Pak, nyebut Pak. Itu maksudnya. Tapi walaupun kamu dibimbing, kemudian nyebut lakona yulakinu talkinan. Tapi kalau ruhnya tidak sadar sampai jebleh sekalipun, tidak akan bisa berpengaruh kalimat itu. Ingat itu. Karena kalimat itu harus ditanamkan di dalam pada ruhmu. Bukan pada ucapan lisanmu. Ya.
Inilah yang harus sekarang ini konsep orang Islam sudah gagal di situ. Ya. Maka Nabi bersabda, kam min syakhsin mata jahilan. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh. Wa qoma min qabrihi aliman. Tapi bangun dari kubur menjadi seorang yang arif. Nah, orang bangun dari kubur dikiranya juga kayak zombie lagi. Ya kamu itu nggak ngerti ada diadakan. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup mati, siang malam. Karena dia yang kodim sedang ingin memperlihatkan dirinya. Ya nggak mungkin tidak ada. Cuma kamu didohirkan, dibatinkan. Didohirkan, dibatinkan, dihidupkan, dimatikan, hidup. Karena dia selalu ada. Karena yang ada itu hanya dia. Nah inilah orang juga pemahaman kiamat ngaco. Cuma kita dohir, kata Abah juga pada saat dia ingin batin, dia dohirkan makhluk. Pada saat dia ingin batin, dia hilangkan makhluk. Supaya jelas siapa makhluk, siapa hamba. Siapa Tuhan, siapa hamba. Ada yang tonggoyur, ada yang hilang, ada yang mati, ada yang rusak, ada yang tetap. Nah, kalau kamu hari ini mau ke surganya Allah, kembali kepada yang tetap tadi. Al-mutu qabla an tamutu. Matikan, bodohkan. Maka orang tua saya sudah mengatakan, Sep, kalau ini bodoh, ini pintar. Kamu tuh di sini. Bodoh aja enggak. Kalau ini adalah mati, ini hidup. Kamu tuh mati aja enggak. Semua. Karena itulah Allah katakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Itu Allah sedang bicara, kamu dihidupkan, dimatikan. Maka kaifa takfuruna wa kuntum amwatan. Kenapa menggunakan alif? Kamu itu pernah mati. Fa ahyakum. Kamu itu pernah hidup. Ada semua. Summa yumitukum. Nah, caranya balik kepada Allah itu adalah supaya summa yuhyikum, summa yumitukum. Mati. Maka tadi. Karena dia nabi isbat. Kayak kata Abah juga rokok esek. Ya. Kalau rasa yang dohir ini ada, kamu nggak usah pijit. Tapi kalau kamu ingin rasa ruh, pijit. Nih. Trek. Tuh. Pindah. Silakan. Mau agama di sisimu apa di sisi dia? Kalau di sisimu berarti ibadahmu, sholatmu semua sia-sia. Karena dia sudah ngomong, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Apa yang kamu lakukan ini sia-sia. Itulah firman Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sesungguhnya kamu itu ibadah di pinggir, rasa dohir. Tapi kamu nggak pijit rasa batin. Padahal dohir, batin. Batin, dohir. Inilah persoalan hari ini. Maka hari ini bukan tidak ramai ibadah. Tapi ibadah yang kosong. Bukan tidak ramai sholat. Sholat yang kosong. Bukan tidak ramai umroh. Karena semuanya baik sholat. Udah bisnis semua. Pengajian udah jadi bisnis. Pesantren udah jadi bisnis. Betul-betul kata Allah itu. Semua udah jadi laha. Bukan Allah penghujungnya. Apalagi umroh. Udah kerjasama dengan Yahudi. Arab Saudi. Tadi semua ya. Inilah kebodohan manusia yang tidak pernah berakhir. Inilah saudaraku. Kapan? Ayo kiamatkan. Bangkitkan dari sekarang. Sadarilah betapa hebatnya dirimu kalau kau kenal pada Tuhan. Inilah Nabi yang mengatakan tadi. Kam min syakhsin mata jahilan. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh. Wa qoma min qabri. Dia bangkit lagi. Arif. Ganteng. Soleh. Kaya. Bahagia. Karena sudah sadar. Ingat. Yang akan dibangkitkan itu yang sadar. Tuh, kan tadi. Orang kalau mati, mati. Ya mati. Maka tadi. Bagi orang yang sudah sadar, tidak ada mati. Kan Nabi sudah berkata,
Karena dirinya sudah berpindah, bukan lagi diri yang dohir, ke ruh. Dan ruh itu ditiupkan. Dan ruh itu milik dia. Dan dia sudah mengatakan, Nabi al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril bako. Kamu hanya pindah. Kalau Abah ceritakan tentang orang-orang yang sedang hari ini menikmati sorganya. Hidup. Semua ya. Tapi tetap karena ini alam tagoyur. Tubuhnya akan menua, mati. Tapi kembali lagi muncul, lebih bahagia lagi. Tuh, kalau kamu ngerti. Kan hadis Nabi mengatakan begini. Di sorga itu, nanti setiap makanan yang kamu makan makin enak. Orang tiap hari makin ganteng, makin cantik, makin cantik. Makin ganteng, makin ganteng. Makanan makin enak, makin enak. Tiap hari kau makan, makin enak. Hadis semua. Ya. Itulah tentang kehidupan, pengulangan sebetulnya. Berapapun kamu mati, kamu akan lihat. Sekarang kalau kamu sadar, bagi kamu yang udah 70 tahun, lihatlah orang sekelilingmu. Apakah sekarang makin cakep rata-rata? Lakinya juga makin cakep. Wajahnya makin baik. Karena memang ini, begitulah kodratnya. Allah itu mengupgrade. Ya kayak HP-mu aja. Dari mulai cinitnya sekarang udah 5G. Dari laptopmu saja sekarang dari Pentium 1, 2, 3 di-upgrade. Dan itulah mi'raj, itulah upgrade dari kesadaran nafsu amarah, kesadaran api naik kesadaran lawamah, kesadaran amarah itu kesadaran Adam. Maka kata Abah juga ini kisah Nabi Adam. Kita ini sejak lahir Adam, maka itu dikatakan surga karena kita bersama Allah. Dalam alam arwah, kesadaran si simkad. Dan hari ini pun di tubuh kita, ruh itu nggak tahu kita. Yang tahu Allah. Dan ruh tidak di tubuh kita. Ingat itu. Karena kita ada pada ruh. Kita ada pada Allah. Ruh juga sama, bukan di depan, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di belakang. Maka itu pentingnya menyambungkan dengan nafas. Karena pada saat masuk, itu tersambung dengan ruh. Tadi semua, pada nyawa, tadi semua. Maka tumbuhlah energi pada materi, pada tubuh ini semua. Tadi semua, ya. Maka marilah kembali, karena memang dari awal dia sudah menyuruh kita bahagia. Wa idkulna ya Adam muskun anta wa. Cuma manusia malah makan buah huldi, lupa pada kehidupannya, lupa pada wujudnya, merasa bersifat. Padahal sifat ini dia makhluk tidak yang bersifat. Yang sifat itu adalah Muhammad. Ingat itu. Dan Muhammad itu Allah. Al-insanu sirri wa syiri sifati wa sifatilah ghairi. Dan sifatku tiada lain daripada aku. Maka mari. Mau kamu yang pintar atau Allah yang pintar? Mau kamu yang kaya atau Allah yang kaya? Mau kamu yang hidup atau Allah yang hidup? Kalau Allah yang hidup, maka tadi tidak akan ada lagi mati. Tadi semua. Tapi sayangnya hari ini, Abah menyaksikan, makanya Abah sedih. Karena menyaksikan manusia-manusia tidak bisa bangkit. Manusia-manusia begitu ruhnya keluar dalam keadaan buta. Kenapa dia buta? Karena tidak diserahkan basornya pada saat hidupnya. Manusia-manusia ruhnya dalam keadaan tuli. Kenapa dia tuli? Karena tidak diserahkan samanya Allah pada saat dia hidup. Manusia-manusia yang bisu. Kenapa dia bisu? Karena dia adalah tidak mengembalikan kalam Allah pada masa hidupnya. Dan mati. Karena dia tidak mengesahkan hidupnya pada Allah. La hayyun, la ilmu, la sami'un, la basirun. Dengan ditekuk lidah rapatkan di minimal 1 hari kamu lakukan. Maaf. Kalaupun kalian nggak melakukan sholat maktubah. Asal kamu lakukan itu, Abah yang jamin. Sadari. Karena Allah itu mudah. Allah itu indah. Karena yang Allah inginkan itu adalah nyata dia. Karena dia dari awal pun ingin dikenali. Kamulah alat untuk mengenali dia. Dia ingin melihat dirinya di luar dirinya pada dirimu. Maka ini tentang permainannya. Tadi semua. Tapi permainannya kamu bisa ikut menikmati atau kamu sebaliknya. Karena dia itu menarikmu pada Jalal dan Kohar. Jalal, Kohar, Jamal, Kamal.
Kayak tadi yang Abah lihat musibah. Kenapa Abah tahu di mana akan ada musibah? Karena semua tentang cahaya. Ada cahaya menggelombong ke arah sana gelap. Abah lihat langit. Di langit misalnya pulau tertentu gelap. Dan ternyata BMKG menyebutnya siklon. Tapi Abah melihatnya adalah kegelapan. Karena kegelapan itu sekelompok makhluk gelap, ruh gelap, yang dia sedang bergerombol. Maka kenapa setiap ada kejadian Abah setiap hari melihat seluruh Nusantara, mana saja yang akan kena musibah. Karena bisa dilihat, karena semuanya tentang foton. Cahaya, sahabat. Jadi yang disebutkan Allah itu nur, Allahu nur. Ada lawannya dari Allah, kegelapan. Tadi maka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Jadi kamu dari kegelapan menuju cahaya, dari mati menuju hidup, dari bodoh menuju pintar. Walladina kafaru, dan orang-orang yang tertutup, tidak mampu melihat. Walaupun baca kitab, walaupun baca Quran, one day one juj, walaupun tahajud sampai jidatnya nong-nong. Walladina kafaru yukhrijuhum minadz-dzulumat, minan nur ilad-dzulumat. Tadi semua. Inilah yang terjadi. Ya. Maka sahabat, sebetulnya kamu itu musibah atau bahagia atau celaka, sebetulnya tergantung foton tadi. Kamu bergabungnya dengan energi negatif atau positif. Kalau kamu bergabung dengan energi negatif, maka kamu akan berada pada tadi kata Syaikhullah, kalau kamu tidak menyadari rasa Allah dengan kelembutannya, maka dia akan ditarik kamu kepada kekasarannya. Kalau kamu tidak mau ditarik pada cahaya dengan kenikmatan, kebaikan, tidak menyadari kehadirannya, maka kamu akan ditarik pada musibah. Ini tentang dia aja yang dikenali. Makanya pada saat kamu lupa dikemplok begitu. Kayak tadi Abah barusan sebelum ini kirimin video. Allahu Akbar karena ada banjir. Jadi baru banjir itu Allahu Akbar kalau banjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kemarin anteng-anteng aja jualan-jualan. Tadi semua. Karena imannya baru kepada masjid. Adaan Allahu Akbar lari. Di sana masih mikirin juga, nanti dagang gua gimana ya? Terus makhluk yang dipikirkannya tidak akan merubah nasibmu, bangsamu, kaummu, kampungmu selama sholat kamu kayak begitu. Tadi semua ya. Inilah yang katakan kam min syahsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Kamu akan dibangkitkan dalam keadaan arif, bahagia. Tapi sebaliknya orang-orang yang tolol hari ini. Siapapun kamu, walaupun kamu ngaku buya, ulama kayak apapun. Selama ilmu itu di sisimu. Kau tidak pernah pijit esai ini. Bukan rasamu, rasa dia. Tapi rasamu. Saya yang jadi ulama, saya yang jadi kiai. Barsisolah kamu itu. Maka orang semacam itu apa kata Nabi? Wa kamin sosin mata aliman. Banyak orang yang matinya alim, bisa baca nahu, sorob, mani, bayan, mantek, munadurah, nakulat, kaji kabeh. Orang ngaji jamul jawami, lupa pada Allah. Ngaji Johar Maknun, lupa hilang Allah gara-gara Johar Maknun. Ngaji Alpiyah, hilang Allah karena gara Allahnya hilang. Ilmu tajwid, hilang Allahnya. Baca Quran, hilang Allahnya. Coba. Jadi, terus buat siapa ibadahmu itu? Semuanya. Silakan. Ya. Nah ini Nabi bersabda. Wa kamin sosin mata aliman wa qoma yaumal kiamati jahilan au pasikon au muplison. Ada sekelompok manusia yang nanti pasik, kosong, bahkan muplis, bangkrut. Coba. Abah wani taruhan tuh sama orang-orang yang ngerasa saya buya, dia adu jeung abah langke. Adi semua. Adi semua. Dia adu. Karena selama rasa kamu itu tidak ada artinya apa-apa. Tapi pada saat kamu adalah bukan kamu, barulah sebetulnya kamu itu adalah dia. Inilah
yang akhirnya kata Allah dikatakan lagi, maka dikatakan apa namanya, bina'us sahihi ala sahihi sahihun wa bina'us dul fasidi ala fasidi fasidi, membangun. Maka dikatakan ya, bangunan yang benar harus di atas yang benar. Membangun kebenaran di atas kebenaran akan benar. Dan membangun kerusakan di atas kerusakan akan rusak. Hari ini. Karena membangunnya. Masjidnya dibangun, tiap belokan masjid. Beda usoli, bikin masjid. Beda kunut, bikin masjid. Ribut koropak, bikin masjid. Pembagian zakat fitrah nggak akur, bikin masjid. Terus lama-lama tiap rumah buka masjid. Ini ketololan manusia akhir zaman. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Karena Tuhan melihat apa yang ada di dirimu. Inilah masjid Tuhan yang dia bangun dengan dirinya sendiri. Ya. Setiap ucapan Abah, perkataan Abah tanggung jawab dunia akhirat pada dirimu. Siksa kuburmu, surgamu, nerakamu bahkan. Karena tahu saya bukan siapa saya. Cuma saya sedih saja menyaksikan manusia hari ini. Jangankan di sono, di sini saja sudah. Bergelimpangan manusia yang ngaku dirinya kiai, ulama semua. Kasih kesempatan sedikit, madong. Ya, inilah persoalan. Karena wudhu, karena kamu cuci tangan tidak pernah wudhu. Kamu kumur-kumur tidak pernah wudhu. Kamu cuci wajah tidak pernah wudhu. Kamu kena-kena. Wudhu lah walaupun tidak usah cuci tangan. Karena wudhu itu bukan dengan air. Kata Abah juga. Karena persoalannya lupa pada Allah. Lupa pada Allah itu nggak bisa dicuci tangan. Kamu lupa cuci tangan emang langsung ingat. Kumur-kumur emang langsung ingat. Inilah wudhu diartikan salah. Lepaskan keberadaanmu. Keberadaan dohirmu lepaskan. Pijit, biarkan nanti yang di dalam simen ini yang ada. Ya. Matikan kamu, dia yang ada. Hidupnya kamu, dia yang ada. Ya tadi, kamu jajal aja di esai. Nggak usah dengan Allah, dengan kamu. Kamu ngambil esai. Tapi kamu belum pijit. Ini rasa dirimu, asli. Sholatmu, puasamu, dikirmu. Maka, coba kamu harus jadi pijit. Tuh, trek. Al-mutu qoblan tamutu. Sekarang lahayun. Anggap aja begitu. La ilmun. Kamu buktikan, rasanya udah beda. Yang tadinya rasa lurus, rasa kamu. Sekarang ada minnya semriwi. Itulah kenapa. Indah. Tadi semua. Mau rasa siapa? Rasa kamu, 1 miliar rakaat nggak pengaruh. Rasa Allah, maksiat pun dibagi Allah, surga. Sebenarnya, kalau ngerti Allah, inilah mari kita rubah. Karena sekarang ini kalau bukan lagi coba-coba, udah gagal. Ya, kata Abah juga. Paradigma gagal apa? Kita ini korban 1.200 triliun judi online. Itu gagal. Kita adalah pembunuhan tertinggi di dunia. Gagal. Bahkan maaf, kemaksiatan di kita ini sudah melampaui batas. Melebihi binatang. Perempuan buang bayi di jalan. Kamu tidak akan bisa temukan dimanapun. Tadi semua. Anak membunuh orang tua. Kemarin saya lihat ada kasus lagi. Seorang anak SMP membunuh ibunya. Gara-gara ingin kuota HP. Allahu Akbar. Terus kamu bangga gitu mengaku Islam sekarang. Tapi pada saat kamu kaya, kamu senangnya umroh sendiri sana sini. Apa peduli lingkunganmu, tetanggamu, dan lain sebagainya. Pada Quran, nyuruhnya apa? Iman sodakoh, takwa sodakoh, hijrah sodakoh. Karena tentang berbagi. Hari semua. Mari kembali kepada silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Itulah rasa. Maka Tuhan itu hadir. Orang pribumi sudah ngerti itu dari dulu. Ya.
Maka dikatakan tentang tadi adalah wa kam min sasin mata'aliman wa qama yaumal jahilan wa fasih. Muplis. Karena selama ilmumu tidak dipijit, bukan ilmu dia. Selama hidupmu ya dipijit trek, bukan hidup dia. Selama, maka kamu dalam, itulah baginda Nabi bersabda, an-nasun yamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur, dan ketika dia mati barulah dia telat. Karena bangunnya juga dalam keadaan buta. Karena nggak diserahkan, tidak aslama. Ibaratkan kamu itu tidak aslama, bahwa sebetulnya kamu dari air laut, kamu tapi sebagai minyak, kemelekatan. Ini aku nih, identitas. Saya ini, saya buya, saya kiai, saya ini menteri, saya ini gubernur, saya ini, saya. Maka begitu sampai kamu di pelabuhan dia, terombang-ambing sebagai minyak. Dan kamu akan menderita dibolak-balik oleh ombak. Bahrul hayat, maul ayat dia. Coba kamu tenangkan hidup bersamanya. Serahkan dari awal. Kembalilah dari awal kepadanya. Inilah maka kenapa perjalanan dari Rajab itu dari awal, dari Muharram, dari semua. Dan inilah juga dikatakan ada pal wajibu talabul hayatil qalbi. Pal wajibu talabul hayatil qalbil ukhrawiyya min ahli talqin fid dunya fi fawqil waqti fa inna dunya mazra'atul akhirah fa idza lam yazra fiha lam yahsud fil akhirah. Jadi maka wajib bagi semua manusia adalah mencari supaya menghidupkan hatinya dulu. Dihidupkan. Karena rokok ini mati sebelum kamu dipijit. Matikan dirimu supaya hidup. Maka pal wajibu, Tuhan saya belum mengatakan yang wajib. Tolabu hayatil qalbi, ada semua manusia mencari supaya menghidupkan hati. Hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin. Yang sudah, tidak semua orang nalkin. Sekarang kan banyak wakil talqin. Orang talqin, dia aja mati. Yang mati mentalkin yang mati. Banyak sekarang yang ngaku mursyid tadi. Tapi hanya golai mangan. Tadi semua ingin grupan, ingin gagah-gagahan. Allahu Akbar. Talqin, benar talqin. Tapi yang nalkin sopo. Ya. Dulu saya ingat pengertian Abah Anom, guru saya. Abah aja nggak bisa nalkin. Siapa yang nalkin? Tadi. Yang nalkin mah Abah sepuh. Terus naik ke atas. Akhirnya yang nalkin itu Allah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Tapi kalau yang kamu yang nalkin ngarepin angpau, berarti itu kamu itu berarti si rokok ini yang mati. Bagaimana mungkin? Kata Abah. Jadi guru rohani kalau belum kaya nggak bisa loh. Paling lu nipu jamaah. Tadi. Karena hakikat Allah itu harus kaya. Tidak berbutuh pada siapapun, pada apapun. Kamu kiamu binafsi. Dari semua. Nah inilah yang harus difahami. Maka hati-hati dengan kepalsuan akhir zaman ini. Semua ya. Maka hati-hati. Di majelis Abah tidak ada biaya-biaya. Kalaupun ada orang mau nyumbang, itu urusan dia. Karena itu hak dia. Ya. Ingat itu. Ya. Dan kalaupun ada barangkali dari admin-admin kami atau staf-staf saya di sini yang coba laporkan pada saya. Atau menjual apapun aksesoris yang tentang MDNA, laporkan pada saya. Karena di sini itu adalah udah lebih 40 tahun kita hanyalah bakti sosial. Adapun Abah muncul di medsos ini karena keprihatinan saja. Ilmu rohani sudah dijual belikan dengan dihinakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ingat Pak, jangan kamu berguru pada orang yang masih menggunakan ini dalam aturan untuk talqin, untuk baiat, untuk apa. Jelas dia belum mati orang itu. Tapi kalau kamu mau mati, kalau kamu mau memberi, berilah
Tapi bukan landasan karena kamu barter. Inilah kesalahan. Inilah Abah Setu muncul karena prihatin. Karena sekarang ini kalimat hijab dijual, ini dijual, buka batin dijual, sholat khusyuk dijual. Enak aja, emang lu siapa? Ini saja persoalan Abah itu. Yang gerah itu. Dan sebetulnya dari kemarin Abah mau berhenti lagi. Karena kita itu dari dulu. Setiap Sabtu Minggu itu kita bergerak. Dari mulai penghijauan. Ada sampai satu daerah gunung yang sudah bernama Abah Setu. Gunung Gundul. Ratusan ribu pohon kita tanam. Karena kita itu hanya berbuat. Bukan medsos. Tapi baksos. Tapi sekarang menjadi tiba-tiba Abah kegeret ke medsos. Karena banyaknya video dan banyaknya korban-korban guru rohani gadungan. Tapi juga sama. Mudah-mudahan juga dengan Abah muncul ini juga kepada syariat-syariat orang yang masih pasik, kosong, menyembah kekosongan. Tuhannya tidak pernah dilihat, tidak pernah bersahadat. Sholatnya masih kena menyembah. Yang disembahnya tidak tahu. Yang dikiblatnya adalah batu di sana. Tuhannya adalah Ka'bah, batu. Inilah juga akhirnya Abah merembet ke yang tadinya tujuan Abah adalah live ini adalah untuk menyadarkan sahabat-sahabat, teman-teman, karena datang ke Abah ada orang yang kena korban guru rohani sampai 400 juta, 200 juta. Hati-hatilah, kata Abah sekarang ini. Lebih baik kamu sedekahkan kalau kamu kaya. Lebih baik kamu kasih uangnya. Bahkan maaf sekarang ini dalam kondisi semacam ini juga sama, ya. Dan buat teman-teman, insya Allah dalam waktu dekat juga, karena kalau untuk kita alhamdulillah udah 12 titik udah ke Sumatera juga. Tapi Abah juga bukan hanya itu. Bukan hanya ingin nyumbang, tetapi adalah kita sudah ada 12 titik di semua wilayah yang sudah terdampak di Sumatera. Tetapi yang Abah inginkan memeluk kalian. Merasakan apa yang rasakan kalian. Dan sekaligus juga menyadarkan kalian. Walaupun tidak punya daya. Barangkali jadi wasilah penyadaran. Karena selama kalian sholatnya seperti itu. Terus akan mengundang musibah. Walaupun kau bersuluk di Sumatera Barat kayak apapun. Walaupun perempuan berjamaah di masjid sekalipun. Karena itu bukan itu yang diminta oleh dia. Ingat itu. SOP-nya nggak sesuai dengan standar dia. Sama saja. Kamu teriak-teriak. Sholat berjamaah di masjid. Ingin dengarkan Prambos. Tapi kamu salah channelnya. 102, ini kamu 1 digit aja. Be. Udah krosok tuh. Ini kan tentang frekuensi, vibrasi, resonansi. Tuhan itu punya frekuensi. Maka kalau tidak punya menyambung pada frekuensi Tuhan ya gagal. Ya sahabat. Ya. Maka inilah mari kita di bulan 7 ini. Abah singkatkan saja tinggal 10 menit. Ya, bahwa dari Muharram sampai Zulhijjah itu adalah perjalanan kita. Bismillah. Siapa yang merasakan kopi itu? Siapa yang ngopi? Apakah Abah Setu? Pada saat kamu nyetir mobil, apakah kamu yang naik mobil? Siapa yang lebih dahulu? Dia, apa kamu yang naik mobil? Pada saat kamu niat mau sholat ke masjid, siapa yang niat dulu? Kamu apa dia? Coba rasakan kehadirannya setiap saat. Dengan ngopi saja lebih indah dari tahajud. Rasa-rasa dia ketemu. Rasa. Tapi jangan terjebak dengan jenis rasa. Karena kamu akan fanatik. Karena yang dia kenalkan rasa. Ada aku dalam setiap materi. Setiap yang dohir ada batin. Maka tentang rasa. Apalagi rasa menikah tuh. Dahsyat. Bagaimana kau kawin. Rasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dohir dan batin. Istrimu adalah seolah-olah la ilaha suamimu
Itulah sebetulnya syahadat. Bersetubuh itu syahadat. Semua. Makanya meremelek. Sampai mata binimu itu hilang hitamnya. Semua. Jadi langit semuanya. Pak Agusin senyum. Pak Abu, gimana Pak Abu? Inilah sahabat ya. Jadi Muharram, itulah Muharram. Itulah kenapa sholat itu takbiratul ihram. Ihram. Tadi, mengihram, menutup. Supaya kamu bisa tubadil. Ini memijit inilah tubadil. Klek, tubadil. Yang tadi kamu isim fa'il, sekarang isim maf'ul. Yang tadinya kamu pelaku, sekarang Pak, kamu sholat 12 triliun rokaat. Tapi kamu yang sholat. Kalah sama Jack Ma ginian tuh. Kata Jack Ma. Siapa yang melakukan ini? Aku tidak bisa begini. Kecuali hidupku. Siapa hidupku? Baca kamu bukunya. Maka pantas dari kasih kekayaan yang melimpah. Karyawannya 800.000 sedunia. Hidup mewah. Coba. Karena dia ternyata. Jadi sekarang saya makin yakin orang-orang konglomerat yang hebat itu setelah saya pelajari Tesla 369 artinya 99. Dia ngerti. Kamu cuma gedeg aja tadi semua. Tawasul aja tadi semua. One day one judge. Tapi Tuhan yang nggak tahu. Tadi nggak pernah dirasakan kehadirannya. Ya. Maka di Muharram itu haramkan kamu yang ada, kamu yang wujud, haramkan supaya kamu bebas dari penyakit kulit. Haramkan di Muharram itu kamu yang hidup, haramkan karena hidup itu sifat, wujud itu sifat, mendengar itu sifat. Yang punya sifat itu tadi al insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Haramkan, Muharram. Sama aja kalau kamu sholat takbiratul ihram, haramkan yang berdiri itu kaki. Haramkan yang tangan itu tangan. Haramkan yang hidup itu kamu. Maka itulah berdiri la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqi ilallah. Haramkan. Maka itulah maka kisah Ayub bebas dari kulit, Yakub bebas dari buta, Yusuf keluar dari bui, Musa menang lawan Fir'aun. Itu tentang Muharram. Siapapun kamu yang sudah membebaskan tadi, memijit esek, klak, pindah dari rasa dohirmu ke rasa batinmu. Dari gerakan dohirmu, sekarang kali kamu jadi maf'ul. Nah katanya, nasroh. Nasrohnya itu adalah nasroh. Nasroh di situ adalah fiilnya nasroh, nun. Tapi sodrok, mudhof ilaih. Kamu udah bukan kamu lagi. Semua, ya. Maka fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usron. Maka kamu tidak lagi kesulitan. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Karena Allah tidak menggunakan kata sahlun, tapi kata yusrun. Yusrun. Mudah tanpa syarat. Kalau kamu syarat, ya udah begitu, klik, udah tanpa syarat. Nolkan dirimu. Hanya itu, maka itulah tadi Nabi berkata, kamin sosin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Bodoh Nabi kita bunuh ummi, kosongkan. Cuma kok kenapa? Dan nabinya juga tolab utlubul ilma, bukan ulum. Satu saja ilmu tauhid, beres kamu urusan. Barulah masuk sana. Kalaupun nanti tauhid, baru nanti tubuh gerak, tubuh pikir. Itu kan akibat. Bukan pikir dulu. Gitu loh. Tadi semua, tauhid dulu. Ya. Barulah kamu sofar. Sofar itu kan sifir. Kosong kamu. Kosong. Muharram, kamu ihram, tubadil, tutup. Tadi semua. Supaya kamu mi'raj, maka
supaya kamu mi'raj. Tapi sebelum mi'raj kamu apa dulu? Sipir kosong. Kenapa kamu kosongkan? Supaya pindah dari rasa dohirmu kepada rasa nur Muhammad, tiplul ma'ani. Lahirlah maulid. Lahirlah, tidak yatim lagi. Ruhmu sekarang tidak lagi ratim. Sekarang jiwamu tidak terkubur lagi di gua. Sekarang Musa udah bebas dari Fir'aun. Sekarang Ayub sudah bebas dari penyakit kulit. Karena tadi, mulud. Kenapa mulud bulan 3? Muharram, Sofar, mulud bulan 3. Karena itu tentang 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Tapi 3 itu 1 dan 2. Itulah Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. 12 itu tentang dohirmu 12 jam. Batinmu 12 jam. Dohirmu la ilaha illallah. Batinmu la ilaha illallah 12. Batinmu Muhammad dan Rasulullah 12. 12 kali 12 adalah 144. Tubuhmu suratul Fatihah. Cek huruf suratul Fatihah 144 huruf. Karena itu tubuhmu. Dari semua. Kalau nggak begitu dulu, ini Fatihah kunci. Kuncinya nggak diberesin. Mobil kayak apapun bagusnya. Kunci mobil kecil, tapi tanpa kunci mobil bagus kayak apapun nggak bisa jalan. Rumah sebesar apapun rumah, tanpa kunci rumah kamu tidak bisa masuk. Inilah kunci tubuhmu untuk kembali pada Allah. Supaya bisa merasakan alif lam mim. Alif laisa pada mim. Allah laisa pada Muhammad. Kapas sudah jadi benang. Dari semua. Ya. Nah, itu ngomong laisa. Ya, dari semua. Kamu itu mungkin si Laisa penyanyi kali. Dari semua ya. Itu mah Raisa ya. Nah itu ya. Nah inilah sahabat ya. Maka kemudian setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, barulah kamu ngerti tentang Jumadil. Kan kisah Jumadil Awal juga tentang bagaimana awal kemarau, awal mencari musim sampai dia mencari air. Kan itu kisahnya begitu dulu orang Quraisy itu. Tapi Jumadil Awal, Jumadil, sampailah kamu ketemu Ma'ul Hayat hidup. Barulah kamu Rojab tuh bulan 8. Maka 8, 9, 7 Rojab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 7, 8, 15 sama 9, 24. Karena bicara tadi yang lahir di bulan 3, 1, 2, 3. Tentang 3. Ada tentang lahirnya Muhammad. Nur Muhammad yang kamu pijit pada esek. Krek. Lahirlah dia. Hilanglah kamu. Ada dia. Maka 7, 8, 9 itu 24. Maka kata Abah, Rojab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Rajab, Syahrullah, batinmu. Sya'ban, syahri, kata Nabi, bulanku. Ya, tubuhmu itu. Mim, ha, mim, dal. Ramadan, gabungkan insan. Maka bulan umatku. Maka itulah kenapa di Ramadan itu ada Idul Fitri. Id ada ya udu. Ruhmu kembali. Nah, buat jasadmu sekarang ada pesta. Ayyada yu'ayyidu. Karena yang satu sudah bersaksi. Dia yang menyaksikan. Dia yang disaksikan. Dia ikut menyaksikan pada si Adam ini. Maka kata apa? Hidup kita ini sekarang tinggal menikmati. Kalau dia ingin ngopi, aku ikut ngopi. Kalau dia ingin udud, aku ikut udud. Dia ingin makan, aku ikut makan. Dia ingin bersetubuh. Karena dia sedang membuktikan tentang dirinya. Lewat seluruh apa dengan rasa. Maka penghujungnya rasa. Apa yang bukan rasa? Rokok rasa, kopi rasa, makan rasa, itu rasa. Istrimu pun, apa kamu kira kamu nikah itu beli daging 3 on? Rasanya, Bung. Tadi. Makanya kata tadi sampai putihnya hilang ke bawah matanya. Kan rasa, saking ajibnya itu tuh. Ada.
Kata gitu kan. Itu semua. Tuh. Ada jadbah tuh tadi. Tuh tadi semua. Kamu sudah terjadi itu. Sedang Allah tuh. Peluklah istrimu itu tuh. Kalau perlu lalapkan deh. Ngaji marifat bisa kayak gini, saya tuh nggak ngerti saya. Itulah ya, sahabat. Mari kita nikmati perjalanan kehidupan yang indah ini. Karena kita di alam dunia ini adalah untuk menikmati kehidupan ini dengan indah. Siapa yang susah kamu? Dia sedang bercerita. Cuma masalahnya kalau kamu berseberangan dengan hukumnya, ya dia akan menggeret kamu pada tadi, Jalal dan Kohari. Karena kesulitan. Itu saja masalahnya. Ya. Mari kita id ya. Sekarang ini adalah sebentar lagi kita ada di Rojab. Sebentar lagi adalah. Nah, bukan hanya saum Rojabnya. Bukan Robik Birli Warhamni Watub Alayaknya. Itu hanya ucapan. Baca Robik Birli Warhamni Watub Alayya. Tapi nggak sadar-sadar. Nggak dibalik-balikin tadi semua. Lo pinjam ya. Robik Birli kata, hai balikin. Baca doang Robik Birli tapi nggak dibalikin. Ini mulutnya Robik Birli. Saum sih saum. Nggak makan, nggak minum, udud. Karena bahasa dengan udud dahar yang minum adalah Allah. Tadi semua. Kembalikan miliknya. Itu saja. Dia nggak nyusahkan kamu kok. Wong dari awal pun dia suruh happy kamu di dunia ini. Karena inilah sorga fisik buat si ruh supaya menikmati. Dengan tubuh mah alatnya. Ini kok dibalik. Ini kan kebalik. Ya. Maka inilah Rojab. Maka Idul Fitri. Kenapa Sunan Kalijogo membuat ketupat. Jantung. Mirip seperti jantung. Warnanya ungu. Karena itu zaitun. Karena itulah rumah yang ingin dibuktikan. Waktu Allah berkata. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah itu. Al misbahu bi zujajah. Al-jujajatu ka'annaha kaukabun tuh. Durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Di sini sajarah mubarakah. Kalau di sini sudah sajarah mubarakah, di pikiranmu akan menjadi sajarah mubarakah, ucapanmu sajarah mubarakah, nasibmu sajarah mubarakah. Kalau di sini walaupun mulutnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, tapi di sini adalah kebencian, kedengkian, ya tidak tumbuh sajaratin mubarakah. Sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha. Barulah dia akan undang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia hanya suruh kamu menikmati, wahai hambaku, kembalilah. Bahagialah bersamaku. Jadilah hambaku. Kamu nurut saja padaku. Kalau aku ingin memperlihatkan diriku sebagai nelayan, akulah yang kerja untukmu. Karena yang kerja itu hidupku padamu. Bukan kamu. Kalau aku ingin jadi polisi, ayo hambaku. Kamu jadi hamba saja. Berpakaianlah baju coklat. Karena akulah yang jadi polisi. Kalau aku ingin memperlihatkan sebagai tentara, ayo berpakaian loreng-loreng saja. Karena akulah yang jadi polisi itu. Ya. Ini hanya tentang kisahku, bukan tentang kisahmu. Ini hanya kisah diriku. Ingin menyaksikan diriku, kesempurnaan diriku. Rasa daripada segala apa yang rasa. Segala kesempurnaan.
hanya tentang aku. Jangan kau tertipu dengan cangkang. Jangan tertipu dengan pura-pura. Karena kau akan menderita. Karena kau tidak akan pernah merasakan bahagia. Walaupun sholatmu sampai pecah jidatmu. Karena engkau tidak ada aku. Inilah sahabat. Maka Sunan Kalijogo membuat ketupat laku kang pampar. Orang yang sudah tadi 7, 8, 9. Ruhnya 7, tubuhnya Sya'ban 8, Ramadan 9, 24. Berarti dia sudah pas dari awal. Sudah haramkan dia dari awal. Supaya kosong sipir sofar. Lahirkan di Maulid 3. Maka 3 itu adalah karena Muhammad lahir 12, 12. Maka dohirmu adalah Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Batinmu la ilaha illallah 12. Maka tubuhmu sekarang sudah menjadi suratul Fatihah. Mufatahah. Kunci. Kunci pembawa Al-Quran. Supaya kamu bisa masuk pada alif lam mim. Supaya kamu bisa membuktikan dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Masuklah kamu ke dalam. Kamu membuktikan oleh dirimu. Tapi kalau tidak, kalau kamu tidak, bagaimana alif lam mim Allah laisa pada Muhammad, pada tubuhmu yang sudah menjadi suratul Fatihah, maka kau akan jadi sapi betina. Al-Baqarah. Itulah kenapa di surat Al-Quran itu diawali dengan Al-Baqarah. Sembelihlah. Dan kisah di situ bukan tentang sapi yang belang. Karena di situ dikisahkan bagaimana diskusi Musa dengan Allah. Menyembelih sapi berwarna kuning. Kemudian dia tidak belang. Tidak pernah dipakai membajak. Tidak pernah pakai pengairan. Tidak tua, tidak muda. Itu tentang tubuh. Sembelihlah Al-Baqarah itu. Karena kalau tidak disembelih, kamu nanti akan jadi sapi perahan. Hari inilah Islam menjadi sapi perahan. Karena kau tidak mengerti hakikat alif lam mim dan tubuhmu tidak menjadi suratul Fatihah. Maka sekarang kamu jadi umroh, buang duit di sana dan lain sebagainya. Tapi tetanggamu kena musibah, nggak peduli. Itulah sapi perahan. Akibat kamu tidak menyembelih dirimu. Lobang, 2 lobang, 7 lobang di kepala di sini. Mengembalikan. Tidak jam'u di hari Jumat. 7. Maka akibatnya apa? Kamu tidak bisa menjadi keluarga Ali Imran. Keluarga bahagia tadi. Poton kebahagiaan tidak menarikmu. Akhirnya apa? Jadi keluarga Ali Imran. Karena tidak menjadi keluarga Ali Imran, kamu juga tidak bisa jadi An-Nisa. Mengawinkan diri 4, masna, wasulasa, waruba. Aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Itulah. Itu keywordnya. Tapi kemudian karena akibat kamu tidak bisa mengawinkan dirimu dohiron tadi. Kalau yang di syariat baru 1/4 Islam. Yang di torikot baru 2/4 Islam. Orang torikot terjebak di torikot. Dan Abah menyaksikan. Sekarang ini orang torikot terjebak. Di Manakib, di Hotaman, Manakib. Tapi kita melihat. Bagi orang yang sudah terbuka. Kita akan melihat kegagalannya. Tadi hanya berkelompok, gerumbul. Ujung-ujungnya paling kata dia makanan sorga. Itu semua. Ya. Hanya dikelompokkan seperti itu. Ya. Pahami sahabat ya tentang ini semua. Kemudian apa? Akhirnya dia tidak bertemu dengan surat Al-Maidah. Hari ini al-yauma akmaltu lakum akmal. Itulah Quran itu dari Fatihah itu perjalanan. Al-yauma akmaltu lakum. Itulah semua. Kalau sudah tidak di situ, masuk lagi ke surat ke-6 Al-An'am. Jadilah binatang ulaika kal an'am. Wah, udah. Kalau sudah di situ, masuklah pada firman walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi.
Yang gagal masuk ke surat Al-Haqqah dalam perjalanan itu. Ida Jaljalah yang gagal itu. Surat Ghoshiyah. Tapi yang sukses akan maju terus. Sampailah dia pada. Tapi juga sampai Al-Hakumut Takasur. Nah, sudah dikelompokkan lagi manusia. Yang tadi. Yang manusia yang tidak berlomba-lomba dengan harta dan anak. Tidak dipijit, tidak mati. Hatta jurtumul makobir. Karena dia wal asri demi masa. Tertipu dia. Tertipu uang tuh. Tertipu ibadahnya. Tertipu semuanya. Karena tadi. Walaupun bagaimanapun sekarang ngomong. Tetap kuliah yual kafirun. Tetap bagaimana itu. Sorgana engke bidadari. Di dunia selangkangan. Mati pun yang dipikirin selangkangan. Kul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum ambil. Tetap aja. Karena hanya sedikit yang tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang putuh itu hanya sedikit. Yang putuh itu yang sudah buka dari Fatihah tubuhnya. Al-Fath. Putuh. Idza jaa nasrullah. Dia akan mendapatkan nusratullah. Ini yang jadi jabatan yang cari-carinya. Ketua ini, ketua itu. Aduh, bilangnya amanah lagi. Padahal kita tahu proses dari bawahnya kayak apa. Bilangnya amanah. Pada persekongkolan. Allah, ini zaman udah kayak apa. Barulah kalau gitu mau udah. Kalau enggak, idza jaa nasrullahi wal fath, ya tabat ya ada. Abilah habi watab. Yang selamat nanti ada yang masih nembus lagi ujian itu. Kul huwallahu ahad. Hai Harry gitu. Kul ceritakan bagaimana perjalananmu dari surat Al-Fatihah, mengalami Fatihah, mengalami surat Al-Baqarah, mengalami surat Ali Imran, mengalami surat An-Nisa, masuk kepada Al-Maidah, Al-Yauma Akmaltu. Harry, sekarang kamu sudah sampai perjalanannya mengahadkan aku. Bukan 1/4, 2/4, 3/4. Bukan pada tubuhmu saja. Bukan pada hatimu saja. Bukan pada ruhmu saja. Tapi sudah 4/4 pada sirmu sudah sampai. Engkau ada 4/4 sudah satu. Sudah kembali ahad padaku. Ceritakan tentang aku. Kul huwallahu ahad. Ceritakan Harry. Ahad aku ini. Semua. Bukan wahid. Tapi ahad. Kemudian selesai. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad. Karena Harry sudah mengerti pada Muhammad yang tidak berdaging, tidak beranak, tidak punya bini. Muhammad yang selalu hidup. Itulah Rasulullah. Benar tuh Umar bin Khattab protes waktu itu kepada Abu Bakar. Masa Rasulullah mati? Nah, itulah. Sampai tubuhnya Ahmad bin Abdullah itu 3 hari nggak dikuburkan. Kamu nggak percaya? Inilah manusia suka salah kaprah, salah melihat. Siapa yang kamu agungkan itu? Nabi Ahmad itu, Nabi Muhammad itu Pak, 3 hari nggak ada yang nguburkan. Karena berantem Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Ubadah ingin berebut jabatan. Kayak hari inilah. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi itu. Wah, di bawah kocok. Alah. Udah rusak udah tatanan di Nusantara ini. Begitu jabatan, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah ada amanah. Bodoran semua. Dagelan semua. Bancakan semua. Bangsat semua. Kalau abah saya tuh sedikit pun tak tertarik dengan yang kayak begitu. Barulah Harry lulus. Kul a'udzu birabbil falaq. Tuh, min syarri ma khalaq wa min syarri ghos. Barulah kau sampai. Kul a'udzu birabbin nas. Hey Harry, kamu adalah Rabbin nas. Malikin nas. Rob dari bangsa manusia. Rajanya manusia adalah manusia. Tuhannya manusia adalah manusia. Kalau tidak manusia,
Bagaimana kau akan menyaksikan Tuhan? Dan Tuhan itu wujud hakul mubin, nyata. Dan kau wajib bersahadat. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua. Tapi pada dasarnya di bulan adalah Rojab ini adalah bagaimana engkau adalah ayo lakukan perjalanan. Ya. As-sholat mi'raj, tapi sholat itu yang mana? Karena sholat itu tubuhmu sendiri. Mi'rajul mu'minin. Isra untuk tubuhmu, mi'raj untuk ruhmu. Isra untuk rokok yang luar, mi'raj dipijit, klik. Begitu. Kembalilah pada dia. Maka kamu akan luberan. Setelah lebaran, ketupat, pakai ketupat, lakukan papat, lebaran. Karena kamu laburan. Nah, kamu akan dilabur oleh Allah. Ya. Syibgot Allah itu. Syibgot Allah itu. Kamu syibgot Allah itu, Allah mencelup kamu. Melabur kamu. Nah itu. Kamu dicelup tadi. Setelah kamu telanjang. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Bagaimana tadi semua? Iman itu adalah telanjang. Nah itu syibgutullah. Maka kamu dicelup oleh leburan. Karena kamu sudah melepaskan. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun. Ya. Menekuk lidah, merapatkan gigi, membiasakan. Tahan napasmu. Buang pelan-pelan. Nikmati, rasakan kehadirannya pada napasmu. Sampai satu saat kamu mampu menarik apapun yang kamu inginkan. Karena kamu bukan kamu. Inilah dahsyatnya kuantum, sahabat. Kuantum adalah metodologinya memahami. Tidak ada yang lain selain Allah. Jadi kalau bicara kuantum, sahabat, itu dia sudah menapikan semuanya tuh. Coba, gagah ke orang Eropa kuantum. Kamu la ilaha illallahnya masih gedek doang. Supaya mencari tahlilan. Tadi semua, ya. Ngomong-ngomong la ilaha illallah, tapi tidak melakukan la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak membuktikan la ilaha illallah. Ngomong la ilaha illallah tidak nyatalah la ilaha illallah. Tadi semua. Mereka nggak ngomong la ilaha illallah. Justru membuktikan dengan kuantum itu. Yang disebut kuantum itu setelah kau pandang tidak ada yang lain, semuanya cahaya. Itu kuantum. Maka tidak ada lagi pembatasan oleh fermion maupun boson. Yang ada hanya dia. Dia. Ada wujud Muhammad. Itu si fermion, si Nur Muhammad itu. Hanya untuk menyembuhkan setiap benda itu punya identitas. Tapi sekarang lepaskan identitasmu. Itulah. Karena semua identitas ini adalah merupakan poton yang dikurung oleh fermion. Oleh Nur Muhammad. Tadi. Kalau pada manusia disebut insan. Pada makhluk sama semuanya. Bagi orang yang sudah lebur. Materi kembalikan pada energi. Energi kembalikan pada cahaya. Semuanya lautan cahaya. Dan itulah kenapa la yariful wali ila wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Karena wali itu punya cahaya. Punya mahkota. Sahabat. Tadi semua. Yang hanya bisa dilihat oleh yang punya mahkota. Yang mahkotanya lebih tinggi. Dia akan bisa mengajari mahkota yang lebih rendah. Semua. Nah, inilah yang hari ini. Ya. Kemudian setelah kamu Ramadan selesai Id, ada Yaudu, maka ada pesta ayyada yu'ayyidu buat tubuhmu. Maka sekarang masuklah kamu adalah kepada Syawal, Salah, meningkatlah keyakinan, kebahagiaan, keimanan. Dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, sampailah isbat segalanya. Nah inilah, pada saat kamu sudah isbat, kata-kata orang isbat jangan aneh. Maka dia seolah-olah adalah berbenturan dengan mayoritas seperti Abah. Karena apa? Karena sudah membuktikan segalanya bukan dengan hanya katanya. Tapi realitanya. Apa yang dilihatnya. Tentang barjah, tentang syirat, tentang surga, tentang neraka. Beda dengan kenyataannya. Katanya.
Yang beritanya sudah ditulis 1000 tahun, 500 tahun. Yang kemudian di tengah jalan dirampok. Dibelokkan kiri, belokkan kanan, belokkan kiri. Belum lagi yang nyampaikannya tidak amanah. Akhirnya berita sampai hari ini. Kebohongan yang terus menerus. Ya, tentang barjah, tentang sirot, tentang apa. Tetapi realitanya kamu tidak mengerti. Hanya tahu nama. Kata Nabi, man abdal asma dunal makna. Bahwa kamu masih kafir kamu itu. Ngomongin barjah nggak melihat barjah. Ngomongin sirot nggak melihat sirot. Itulah kata Nabi. Kafirlah orang tahu nama tapi tidak tahu barang. Nah, hari ini orang Islam banyak nyebut nama Allah tapi tidak kenal Allah. Tahu nama tapi tidak tahu barang. Tahu Jibril tapi tidak tahu barang. Padahal Jibril tiap hari bersamanya. Mikail bersamanya. Israfil bersamanya. Tahu nama Ibrahim tapi tidak tahu barangnya. Padahal barangnya pada dirimu. Jannatul Mawa, Jannatul Naim pada dirimu. Malaikat muqarrabin, karubin, ruhanin pada dirimu. Galaksi bintang tadi, kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarak pada dirimu. Karena kamu adalah kerajaan Tuhan itu sendiri. Maka begitu sampai perjalananmu, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, selesailah perjalanan. Segala apa yang sudah sampai di laut, halal semuanya. Karena kamulah hukum itu. Nah, kamu pahami di situ, barulah kamu akan bahagia. Ya. Itu saja. Setelah kamu sampai di Syawal meningkat, maka kamu udah duduklah, Jul, duduk Qoado, Jul Qoda, Jul Qoda itu Qoado, duduk merasakan apa perjalanan dari Muharram tadi. Untuk apa? Jul Hijjah, haji tanggal bulan 12, wakofa, merenungkan. Siapa diri? Wakofa, wukuf. Dan kamu bisa melakukan wukuf qalbi. Insya Allah nanti di tempat Abah seperti biasa akan ada haji hakikat yang kita akan kerjakan nanti bersamaan juga, tidak jauh dengan haji syariat. Dan insya Allah dari berani jaminan 1 triliun kali tanpa biaya, daripada kecuali kamu mau jalan-jalan doang silakanlah. Ya. Cuma hanya arih lah litijaro mah silakan aja. Mau beli korma di sana boleh. Kalau perlu Abah siapin korma di sini nanti. Ya. Karena itulah sebetulnya yang diminta dari awal. Karena seharusnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu bukan dipisah-pisah bulan. Namanya juga rukun Islam. Rukun iman. Itu rukun. Allah mana? Rukun iman. Iman pada Allah. Mana? Allah. Hidupmu itu. Iman pada malaikat Allah, rukun. Kan harus tidak boleh. Kamu iman pada Allah pada hidupmu. Mana malaikatnya? Matamu. Jibril, Mikail, Israfil. Iman pada Rasul Allah. Nggak boleh misah. Oh, Adam dulu. Ya pahamu juga. Ibrahim di matamu. Rukun. Iman pada kitabmu. Iqra kitab. Baca kamu itu. Apa sekarang di peranmu hari ini? Yang Tuhan berikan. Iman pada hari akhir. Nah, tubuh ini harus lepas sinaps itu kembali. Tapi matinya bukan nanti, sekarang. Nah gitu. Barulah iman qada dan qadar. Pada tubuhmu. Kalau hari ini sakit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dapat duit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Digayangin ke kanan oleh dalang, kanan. Ke kiri, bukan jabariyah. Orang suka salah. Nah, semua ya. Bukan. Itulah rukun iman 1. Sekarang syahadat, dohir batin diriku. Sholat, ya tegaklah udah. Saum, zakat, ya zakatkan dirimu bahwa kamu itu bukan hanya dikasih mata, tapi tidak dikasih melihat. Zakatkan matamu. Zakatkan telingamu. Kamu hanya dikasih telinga, tapi tidak dikasih sama mendengar. Mendengar itu bukan telinga, ingat itu. Zakatkan. Zakatkan mulutmu. Kamu itu tidak hanya punya mulut, tidak punya kalam. Maka pada saat tadi, si hidup sudah keluar, hilang penglihatan, hilang pendengaran, hilang ini, hilang rasa, hilang semua. Burung pun mulahek. Berarti selama ini yang bikin burung naik siapa?